Selamat siang mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta. Bertemu lagi bersama saya Diana Siti pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini materi bahasan kita adalah tentang integrasi nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, integrasi memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan negara Indonesia. Tanpa adanya integrasi, perbedaan yang kita miliki bisa menjadi sumber perpecahan. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan membahas jenis-jenis integrasi yang menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang harmonis dan juga berkeadilan. Teman-teman mahasiswa, kita akan mengawali dengan konsep integrasi nasional. Integrasi nasional ini berarti memberikan suatu tempat secara keseluruhan. Ya, integrasi nasional di sini merupakan suatu proses mempersatukan dari elemen yang ada dari berbagai bagian yang berbeda, elemen yang terpisah, wilayah yang terpisah, masyarakat yang terpisah menjadi suatu kesatuan yang bulat, sehingga menjadi suatu kesatuan atau nation yang disebut sebagai bangsa. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis integrasi. Di sini kita bagi menjadi 5. Ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dari kelima jenis integrasi ini, kita simak pengertiannya satu persatu. Integrasi bangsa. Hal ini merupakan penyatuan berbagai kelompok sosial, baik suku, agama, budaya, dalam suatu kesatuan yaitu bangsa Indonesia. Tujuannya adalah membangun rasa nasionalisme dan juga identitas kebangsaan agar perbedaan tidak ada atau tidak menimbulkan sebuah konflik. Yang kedua adalah integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini menggambarkan kesatuan keseluruhan wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik daratan, perairan maupun udara. Prinsipnya adalah di mana suatu kesatuan wilayah Nusantara ini yang utuh dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah integrasi nilai. Integrasi nilai ini terjadi ketika masyarakat menerima dan juga menerapkan nilai-nilai dasar dari bangsa Indonesia, seperti nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Integrasi nilai ini memastikan adanya kesepahaman antara moral dan juga etika sosial di tengah keberagaman. Kemudian integrasi yang ketiga yaitu adalah elit massa. Menunjukkan hubungan yang harmonis antara pemimpin atau elit politik dan juga masyarakat. Jika komunikasi, aspirasi, dan juga kebijakan berjalan secara selaras dan juga harmonis, maka stabilitas sosial dan juga politik pun akan terjaga. Dan yang terakhir adalah integrasi tingkah laku. Hal ini berkaitan dengan kesesuaian tindakan individu atau kelompok dengan norma dan juga aturan yang berlaku. Masyarakat dalam hal ini harus memiliki perilaku yang integratif, yang menjunjung tinggi norma hukum, sosial, dan juga nilai-nilai kebangsaan di negara kita. Teman-teman mahasiswa, setelah kita memahami jenis-jenis integrasi dalam kehidupan berbangsa, kali ini kita akan mempelajari tentang dimensi dan juga aspek integrasi nasional. Pembahasan ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana proses integrasi terjadi di berbagai arah dan juga bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Dimensi ini kita bagi, ada dimensi vertikal dan juga horizontal. Sedangkan aspeknya meliputi aspek politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Integrasi vertikal ini merupakan keserasian hubungan antara pemerintah dan juga dengan masyarakat.
integrasi vertikal ini terwujud jika kebijakan pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, hal ini tidak terjadi atau menimbulkan ketidakharmonisan jika tidak sejalan antara kebijakan yang diterapkan dengan aspirasi masyarakat. Dan yang kedua adalah integrasi horizontal. Hal ini adalah keserasian hubungan antar kelompok masyarakat di berbagai aspek daerah, suku, agama, ras, budaya, dan juga golongan. Integrasi horizontal ini terwujud ketika warga negara menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi semangat persatuan dan juga kehidupan sosial. Nah, kita masuk pada materi dimensi integrasi nasional pada aspek politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Pada aspek politik, ditandai dengan adanya kesepahaman dan juga kerjasama antara pemerintah dan rakyat dalam menjaga sistem politik dan juga negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Aspek yang kedua adalah aspek ekonomi, berkaitan dengan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Hal ini diwujudkan dengan adanya penerimaan, penghormatan terhadap perbedaan agama, suku, budaya, dan juga golongan. Melalui aspek ini akan terbentuk identitas nasional yang memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Baik, setelah kita mengkaji jenis-jenis integrasi, lalu bagaimana jika integrasi itu tidak terwujud atau persatuan itu tidak terwujud? Integrasi adalah sebuah persatuan, kebalikannya itu adalah perpecahan atau yang kita kenal dengan disintegrasi. Adanya keterpaduan, kesatuan, kesepakatan, disintegrasi ini menyatakan sebuah perpecahan atau konflik tadi. Kemudian bagaimana pengembangan integrasi yang kita dapat lakukan melalui 5 strategi. Yang pertama adanya Baik, untuk yang terakhir, kali ini kita akan mempelajari tentang pengembangan atau strategi pendekatan integrasi. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan. Yang pertama adalah ancaman dari luar, yang kedua pendekatan gaya politik kepemimpinan, yang ketiga adalah kekuatan lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan yang kelima adalah kesepakatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna mengembangkan kesadaran dan juga identitas bersama, menguatkan identitas nasional, serta membangun persatuan bangsa Indonesia. Baik, materi kita cukup sampai di sini. Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut materi integrasi ini di e-book yang sudah Ibu berikan di LMS. Terima kasih.